Anda mungkin tidak akrab dengan wilayah ini karena tidak ada tempat wisata yang bisa dikunjungi. Tapi bila Anda membangun rumah dan butuh batu split atau koral, bisa jadi Anda pernah mendengar nama wilayah ini. Ini adalah wilayah Gunung Maloko di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Daerah ini dikenal sebagai penghasil material batu dengan kualitas baik. Batu-batu dari sini digunakan untuk memenuhi kebutuhan material bangunan, terutama wilayah Jabodetabek. Jaraknya tidak terlalu jauh dari ibu kota, sekitar 50 km saja melalui jalan raya Parung Panjang. Pemandangan yang jamak terlihat di sini hanyalah perkampungan sederhana yang dikelilingi puluhan tambang batu andesit. Tapi siapa sangka, di balik eksploitasi batu di wilayah ini, tersimpan pula sejumlah masalah yang belum terselesaikan oleh pemerintah setempat. Padahal nyawa manusia, termasuk anak-anak, jadi taruhannya. Di Ruli Files kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana aktivitas penambangan batu memberikan efek luar biasa bagi sebuah wilayah. Perjalanan saya menelusuri fenomena di Kabupaten Bogor ini dimulai dari sebuah sekolah menengah atas negeri di kecamatan ini, SMAN 1 Parung Panjang. Ini adalah satu-satunya SMA negeri di wilayah Parung Panjang dan menjadi favorit banyak siswa serta orang tua. Mereka datang dari banyak desa di sekitar Parung Panjang untuk menuntut ilmu di sini. Tetapi anak-anak ini harus menebus keinginan mereka menuntut ilmu dengan amat mahal. Cita-cita sejumlah murid sekolah favorit ini terpaksa pupus di tengah jalan akibat mengalami kecelakaan. Beberapa terlindas truk pengangkut batu yang melintas di sepanjang jalan menuju sekolah mereka. Menurut data Satlantas Polres Kabupaten Bogor dalam 1 tahun terakhir terjadi 30 kecelakaan, 12 orang tewas. Yang terakhir terjadi pada akhir Desember 2023. Seorang ibu muda dan anaknya yang masih kecil tewas tertimpa truk pengangkut batu yang terbalik di Jalan Raya Parung Panjang. Saya bertemu dengan Ibu Guru Eni. Belasan tahun mengajar di sini, ada satu pengalaman yang membuat Bu Eni mengalami trauma mendalam. Dengan mata kepalanya sendiri, ia pernah menyaksikan salah satu muridnya dilindas truk batu. Meski syok, Enilah yang menenangkan sang korban yang kala itu bersimbah darah. Kondisinya seperti apa terjadi? Iya, itu terjadi sudah 2 kali, Pak. Sudah 2 kali. Yang pertama itu sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Itu atas nama Lutfi Nurhaifa. Itu kebetulan anaknya itu anak yang aktif, anak yang baik, anak yang pintar, cukup pintar juga, dan sangat disayangkan itu. Jadi pas pulang sekolah, kemudian kebetulan saya ada di belakang dia, jadi naik motor, saya juga pas naik motor di belakang dia, dia betul-betul ngeliat kejadiannya. Kemudian itu ada tronton mau masuk pool, ya itu tadi kejadian kelindis. Tanpa pikir panjang, Eni langsung mendekap sang murid. Ia mengaku sempat panik karena suasana jalan sangat ramai dan sang anak dalam kondisi masih sadar. Eni pula yang mendampingi korban sepanjang perjalanan ke RSUD Tangerang yang berjarak 2 jam dari Parung Panjang. Sedangkan pada saat itu macet total itu. Dari Parung Panjang sampai Tangerang itu betul-betul macet total, tapi dibantu sama Ormas untuk ngondisiin jalan. Itu betul-betul yang dalam perjalanan berapa jam itu dari Parung Panjang ke Rumah Sakit Umum Tangerang, itu yang anak itu betul-betul sadar dan terus kesakitan. Oh, sakit ibu, sakit. Saya di jalan itu betul-betul sambil bayar ini kondisi kaki yang hancur.
sakit, sadar. Kalau anak itu pingsan, mungkin saya tidak akan terlalu ngerasain gimana. Ini anak betul-betul sadar, Pak, sadar. Di rumah sakit langsung masuk, langsung di rumah sakit juga saya nggak boleh keluar, jadi tetap harus peluk dia terus sampai masuk. Aduh, pasti sampai masuk ruang, iya IGD, sampai masuk UGD. Penanganan pertama di foto-foto itu saya betul-betul nggak boleh pergi. Jadi itu orang tuanya kan belum ada, orang tuanya masih dicari. Saya harus tetap peluk dia. Untuk amputasi kan harus ada tangan orang tua. Saat itu orang tuanya hadir baru saya bisa ngelepasin. Itu betul-betul luar biasa. Saya bayangin tuh anak kalau sampai kehabisan darah. Itu kemudian yang penting anak ketolong dulu, urusan lain belakangan. Eni bukan satu-satunya guru yang harus berhadapan dengan situasi semacam itu. Guru-guru lain di Kecamatan Parung Panjang, Rumpin dan sekitarnya setiap saat merasa khawatir anak didik mereka menjadi korban truk-truk pembawa batu yang melintas di jalan ini. Pak Halim, Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Parung Panjang ini mempertanyakan, mengapa tidak ada solusi hingga saat ini? Ia tidak menutup mata bahwa ekonomi masyarakat hidup dengan adanya tambang batu. Ia hanya merasa jangan sampai keselamatan tergadai. Oh, kalau kekhawatiran sangat Mas, sangat khawatir karena setiap hari, setiap saat itu keselamatan ribuan siswa kita, 1.252 siswa kita di sini, itu sama sekali tidak bisa kita jamin keselamatannya, apalagi bisa dalam jangka waktu 1 hari itu dengan kondisi tronton yang seperti ini, itu kan kapan saja bisa terjadi itu kecelakaan-kecelakaan dengan tingkat fatalitas yang sangat tinggi. Kalau dulu itu mungkin hanya truk-truk kecil ya, truk-truk buaya dulu disebutnya. Tapi sekarang semakin ke sini bukannya semakin tertata, makin ke sini malah truk-truk tronton dengan kapasitas, dengan muatan yang sangat banyak, dan itu pun harus ditambah dengan muatan mereka itu juga over capacity, ditambah lagi. Coba itu kalau seandainya ada batu besar menggelinding, jatuh, yang menimpa orang yang lewat, atau motor yang lewat di belakangnya atau di samping. Apalagi kondisi jalan semuanya bolong-bolong, tidak apalagi stabil. dengan kondisi jalan Iya. yang seperti itu setiap waktu, setiap saat bisa saja terjadi. Menurut guru yang sudah 20 tahun mengabdi di Parung Panjang ini, sebagian besar murid terpaksa menggunakan motor untuk pergi pulang sekolah. Pihak sekolah amat khawatir anak-anak berkendara di antara truk-truk yang melaju kencang. Tapi apa mau dikata, motor adalah satu-satunya kendaraan yang bisa dipakai karena di wilayah ini tidak ada angkutan umum. Siswa kita itu satu-satunya alat transportasi yang mereka andalkan itu hanya motor, sepeda motor yang mereka gunakan. Itu pun mereka gunakan mungkin berdua ya dengan temannya. Tidak ada angkutan resmi yang melewati jalur ini. Nah, Sudah sejak lama nggak ada? sudah sejak lama tidak pernah ada sih, ada angkot, tetapi angkot tidak resmi yang melewati jalur ini. Nah, gimana anak-anak bisa sampai ke sekolah? Kita larang mereka untuk mengendarai motor. Mereka tidak akan berangkat ke sekolah. Karena juga mereka jauh-jauh Oh, sebenarnya. jauh-jauh. Rumahnya jauh-jauh dan relatif memang dari daerah-daerah yang tidak terakses oleh kendaraan umum ya. Oh. Dari gunung, dari desa-desa gitu. Tidak hanya murid, nyawa guru dan masyarakat juga terancam. Pak Halim pun pernah hampir menjadi korban truk pembawa batu yang ugal-ugalan. Merasa tidak terima, ia mengejar truk itu. Alangkah terkejutnya Pak Guru ini ketika mendapati sopir truk adalah seorang remaja belasan tahun.
tronton truk ini jalan ugal-ugalan, membahayakan, itu sering terlihat. Oh, sering sekali. 20 tahunan ini Sering sekali. jadi Sering. guru di sini. Banyak. Dan itu memang kebanyakan banyak sekali ya kita temukan itu anak-anak. Mobil terlihat trontonnya apa saya nih? kejar, kemudian saya berhenti di depan tronton itu. Saya minta turun sopirnya. Ternyata sopirnya anak di bawah umur. Dan memang iya anak di bawah umur, dan memang di sini tuh banyak sekali anak-anak di bawah umur yang menjadi sopir tronton, dan itu juga sebetulnya pihak aparat tahu ya. Aparat tahu bahwa di situ banyak anak-anak di bawah umur yang belum layak membawa tronton sebesar itu dengan penguasaan emosi yang sangat rendah. Mereka dibiarkan membawa tronton sebesar itu. Coba bayangkan gimana tingkat risikonya, udah semakin bertambah-tambah kan risiko jalan yang rusak, risiko kendaraan, volume kendaraan yang sangat padat, kemudian isinya juga muatannya over capacity gitu. Iya. Dan Kemudian jalan juga seperti itu iya. kondisinya, ditambah yang membawa tronton itu kebanyakan adalah anak-anak di bawah umur. Separah itukah kondisi di Jalan Raya Parung Panjang? Truk-truk besar bermuatan batu disopiri anak-anak di bawah umur. Saya melanjutkan penelusuran ke sejumlah kantong-kantong parkir truk. Dan benar saja, di sebuah warung sederhana, saya bertemu dengan beberapa sopir cilik. Saya harus menyamarkan identitas mereka karena masih di bawah umur. Bocah-bocah ini mengaku berumur 13 dan 14 tahun dan sudah menjadi sopir cadangan. Mereka tetap ditemani remaja lain yang lebih dewasa yang mengawasi cara mereka menyetir truk di jalanan. Meski sedikit lebih dewasa, ternyata para senior ini juga belum memiliki SIM. Kalau ini berapa? 13. Kalau itu? 14, 13, 14 tahun. Kamu udah berapa lama bawa ini? Bawa truk? Ini baru belajar. Itu dikawal. Yang ngajarin siapa yang ngajarin? Abang-abang. Abang-abang jago. Keren mah bisa keren. Sering bawa. Jadi bisa bawa sendiri. Tapi kan nggak nyampe, kakinya nggak nyampe. Oh, bisa disetel. Nggak sama ini bisa disetel. Oh, gitu bikin SIM. Nah, kalau yang teman-teman ini udah punya SIM belum? Ini udah punya SIM belum? Ini belum. Itu belum. Ini belum juga. Belum juga. Tapi berani bawa jalan dari atas sampai ke sini nggak ada SIM nggak apa-apa. Berani. Beraniin ya. Sendiri. Tapi kalau yang adik-adik ini masih dikawal terus ya. Kawal tuh maksudnya di sebelahnya duduk gitu ya. Terus kasih tahu. Sekarang rem, sekarang kopling, lagi gitu. Peraturan jalannya kalau ngerem kita sudah tahu. Udah ngerti. Kerjaan bawahnya dari kasih paham. Nggak takut ini apa? Nggak stabil gitu bawa Jalan jalan trotoar kan ada tuh dari situ. Kalau udah jangan lewat garis. Ya. Kan banyak yang bolong apa segala macam. Udah bisa nyimbangin setirnya. bisa ada supirnya tuh dikawal harus dari jauh tuh dari bawah Kanan. menghindari. Udah diajarin. Tidak diajarin. Kalau mau jalan kanan, kita dulu kiri kanan. Ya. Ada motor. Tapi udah pede. Udah pede belum? Kira-kira udah pede belum bawa truk? Oh ini masih Grogi kayaknya. grogi. Masih grogi. Soalnya masih ada supirnya juga ikut. Ya teh masih grogi jangan dikasih semuanya aku. Ngeri guanya juga. Ya maksudnya gitu. Mereka sadar tubuh mereka belum sesuai untuk mendarai truk besar seperti ini. Tapi mereka tak kekurangan akal. Kadang mereka menginjak pedal dengan batu bata atau duduk dengan bantal di kemudi. Gimana sih nyetelnya kalau biar bisa diinjak? Kopling sama ini.
emang dari setelan truknya bisa disetel, maju mundurnya bisa disetel. Sekarang karena ada yang atas, ada yang dalam. Nah, mungkin cuma atas doang. Kalau dari setirnya, Ini bisa di depanin, bisa diatasin, dibawain. duduknya kan dalam tuh, kayak bantal. Soalnya kalau betulnya apa nih, atasin kita pakai bantal biar dalam. Remaja-remaja ini mengaku nekat menjadi sopir cadangan atau kenek untuk menambah penghasilan keluarga. Dalam sehari, kenek bisa mendapat upah Rp50.000 untuk membawa truk dari tambang batu atau kueri ke kantung-kantung parkir. Di sana mereka menunggu waktu buka tutup jalan. Sesuai peraturan, jam operasional truk adalah pukul 10 malam sampai 5 pagi. Upah ini pun belum dipotong untuk biaya makan dan minum selama di jalan dan menunggu waktu beroperasi. Berapa? Minggu udah berapa? Satu hari dia seterit. Berapa? 50 Pak. 50.000. 50 Pak. Tapi kalau dia gantiin bapaknya supir juga, gantiin bapaknya aja atau gimana? Ya kalau bapaknya ngasih banget, dia yang bawa Dari atas. dari atas. Oh. Kadang-kadang udah ngantuk, diajarin. Jadi anaknya udah diajarin bawa ini ya. Kalau yang itu, Tadewa bapaknya supir juga. Bapak yang ngajarin awal, bapak yang ngajarin. Banyak kalau anak orang tua gini Pak, bapaknya yang ngajarin. Bapak yang ngajarin dulu ya. Kalau saya mah agak nekat aja, yang ngajarin. Mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana tanggapan dari Asosiasi Sopir Bus, pemilik perusahaan tambang hingga pemerintah? Apakah ada pembiaran hingga masyarakat harus menjadi tumbal di jalanan? Nah intinya Parung Panjang kalau belum ada jalan khusus tambang itu belum bisa nyaman. Tetap di Ruli Faras. Saya kejar, kemudian saya berhenti di depan tronton itu. Saya minta turun sopirnya. Ternyata sopirnya anak di bawah umur. Udah banyak apa? Kalau ini berapa? 14. Kamu udah berapa lama bawa? Baru belajar. Jadi kawal. Yang ngajarin siapa yang ngajarin? Abang-abang. Inilah salah satu fenomena di Jalan Raya Parung Panjang. Selain sopir di bawah umur, ada antrean panjang kendaraan berat pengangkut batu, jalan yang penuh lubang dalam, dan perilaku berkendara ugal-ugalan. Semua menambah panjang daftar korban meninggal di Parung Panjang. Menurut Kang Fadlan, Ketua Asosiasi Transporter Tangerang Bogor, organisasi yang menaungi pemilik dan sopir truk batu di sekitar Parung Panjang ini, memang mengaku banyak oknum sopir yang melakukan pelanggaran. Meski sudah diberi imbauan, asosiasi tidak bisa melakukan penindakan. Ada supir yang melanggar jam operasional gitu kan, tetap berjalan. Dari ATTB sendiri gimana solusinya? Kita ada peringatan. Peringatan aja? Ada peringatan kita ke pemilik armada. Ya, ada sanksi peringatan. misalnya koordinasi? Nggak punya hak kita untuk memberikan sanksi. Ya paling juga kita kerjasama dengan pihak penegak hukum gitu kan. Kita ingatkan, tolong itu diberi sanksi kan begitu. Kita juga. Jadi boleh disanksi ya sebenarnya ya? Iya boleh, pihak penegak hukum. Oke, polisi lantas yang bertugas untuk karena menindak. Kita juga tidak mau bang. Jangan karena salah satu oknum supir ini yang dia melakukan kesalahan, jadi semuanya jadi salah gitu kan. Kita nggak mau begitu. Tetap kita ada peringatan, ada himbauan, ada peraturan. Oke, benar. Kita telepon ya.
Apakah tidak ada solusi konkret dari pemerintah? Pemerintah memang telah mengeluarkan peraturan Bupati nomor 56 tahun 2023 yang mengatur jam operasional truk pengangkut batu di Jalan Raya Parung Panjang. Truk tanpa muatan melintas pada pukul 1 hingga 4 sore. Dan truk bermuatan diperbolehkan melintas pada pukul 10 malam hingga 5 pagi. Tapi peraturan ini ternyata masih banyak dilanggar. Camat Parung Panjang yang saya wawancarai pada akhir Desember 2023 mengaku belum mampu menerapkan penindakan pelanggaran ini secara maksimal karena tanggung jawab pengelola Jalan Raya Parung Panjang ada di Pemprov Jawa Barat. Tapi intinya kecamatan mengetahui sebenarnya Mengetahui, kondisi ini ya, Pak, ya? mengetahui. Malah Baik. saya dari tahun 2014 waktu itu jadi sekcam, kita sudah memperjuangkan. Hanya ini pemerintah, ya khususnya pemerintah provinsi belum mampu membangun jalan dan belum mampu menertibkan kendaraan-kendaraan yang ada di wilayah Parung Panjang dan Cigudeg. Kalau misalnya ada yang meninggal dunia, Pak, Ya. berarti yang bertanggung jawab siapa? Ya sebenarnya pemerintah ya. Provinsi. Iya, pemerintah provinsi kan. Pak Ican juga mengaku sulit berkoordinasi dengan pemilik truk batu dan perusahaan tambang. Ini kan baik jalan bolong, Pak. Kira-kira beban ataupun dana yang dipakai untuk memperbaiki jalan itu diambil dari mana sebenarnya? Ya sebenarnya Pemda harus melihat itu. Ada CSR dari perusahaan tambang untuk memperbaiki ini? Memang kadang-kadang saya rewel juga ya. Kita minta bantuan dari apa disebutnya ada grup transporter ya tentunya. Saya kadang-kadang ya minta lah coba jalan ini kan dilalui tambang gitu bisa diperbaiki. Nah intinya Parung Panjang kalau belum ada jalan khusus tambang itu belum bisa nyaman. Baik. Belum bisa. Jadi ini makanya kita minta ke pemerintah atau investor ini cepat direalisasikan. Ya sebenarnya sudah ada langkah-langkah zaman Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil itu sudah ada langkah ke sana. Oke. Tetapi karena mungkin ini bukan pemerintah ya, investor. Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Hingga saat ini pemisahan jalan umum dan jalan khusus angkutan tambang belum juga direalisasikan. Padahal jalan tambang diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah klasik kemacetan dan kecelakaan di Parung Panjang serta sekitarnya. Meski sudah tercetus ide ini 5 tahun lalu, rencana ini belum melihat titik terangnya. Pemerintah mengatakan sulit mencari investor untuk mengembangkan solusi ini. Apakah memang demikian? Berdasarkan data yang dimiliki Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Jawa Barat, pada 2019 saja di Kabupaten Bogor terdapat lebih dari 200 izin usaha pertambangan dan 60 perusahaan tambang. Perusahaan tambang terus bertambah dan berkembang, terutama di Gunung Maloko dan Gunung Sudamani, Kecamatan Rumpin. Saya menggunakan data satelit untuk mengecek seberapa besar peningkatan aktivitas penambangan di Kabupaten Bogor ini. Gambar ini menunjukkan penambahan luasan sejak 2005 hingga saat ini. Terlihat bagaimana perusahaan tambang milik badan usaha milik daerah dan swasta terus berkembang. Ruang terbuka hijau berganti menjadi lubang-lubang galian tambang. Sebagian bahkan ada yang sudah terisi air hujan. Bahkan ada pula kampung yang terpaksa digusur demi mengembangkan perusahaan tambang. Saya bertemu dengan Pak Agus, Ketua Asosiasi Pengusaha Tambang di sini. Sebagai wakil puluhan perusahaan tambang, ia pun heran mengapa jalan khusus ini belum direalisasikan. Padahal perusahaan tambang siap membantu. Bahkan sudah ada perusahaan yang menang tender pembuatan jalur tambang ini. Ya, yang kami tahu Pak, jadi selama ini baru hanya proses pengukuran, pembebasan lahan, ya kan? Hanya sebatas itu saja. Sempat dengar informasi katanya akan dimulai tahun 2022, kemudian mundur. Kita dengar lagi informasi ini akan mulai jalan di awal tahun 2023, sekarang sudah berakhir ke tahun 2023. Tidak tahu tadi progres juga. Iya. Nah lantas kalau sudah seperti ini siapa yang mau disalahkan Pak? Ya kan? Nah sekarang yang diketahui oleh masyarakat hilir, segala insiden yang terjadi, segala musibah yang terjadi itu akibat dari hulu. Banyaknya truk yang melintas gara-gara perusahaan kuari yang banyak di sana. Padahal kan bukan, ya kan? Justru jalan
tambang ini menjadi solusi utama. Nah, di sini perlu peran pemerintah dalam hal penekanan kepada siapa yang dianggap pemenang atau yang bisa membangun jalan tambang. Jalan tersebut. Tapi diminta bantuan mau Siap. Kalau dari sisi Kuari kami selalu siap, Pak. Ya kan, kami di sini siap untuk diajak komunikasi seperti tadi saya sampaikan, siap diajak untuk berkoordinasi, ya kan, yang tentunya memang sesuai dengan kemampuan kami, Pak. Ya kan, kami juga punya tanggung jawab moral, Pak. Ya kan, oh ketika jalan rusak itu diinjak truk, tetapi truk juga muatan dari mana? Dari tambang. Maksudnya sih kami nggak berpikir sejauh itu, Pak. Kami juga berpikir untuk membantu itu. Fenomena di Parung Panjang mungkin juga bisa ditemukan di wilayah lain di Indonesia. Wilayah Parung Panjang ibarat wilayah tak tersentuh perhatian pemerintah, baik Kabupaten Bogor maupun Pemprov Jawa Barat. Warga juga mengeluhkan kadang-kadang mereka mencuri-curi start, Pak. Jam 5 sore, jam 6 sore datang sih untuk parkir. Nah, itu juga mengganggu kami. Mohon diperhatikan betul dan juga tidak hanya waktu perjalanan dari truk-truk itu, tapi juga dicek juga, Pak, kelayakannya. Mohon diperhatikan, mohon teman-teman juga bantu kami. Kalau ada yang melanggar silahkan diviralkan lah. Kalau ada pungli, kami kira ada saber pungli, silakan dikirimkan kepada kami bukti-buktinya, nanti kami akan bergerak cepat. Juga ada Pak Kapolres. Kini tinggal menunggu janji manis pemerintah. Apakah jalan khusus angkutan tambang yang sempat digadang-gadangkan dulu ini akan benar-benar dibangun dan difungsikan dengan baik? Ataukah hanya rencana semata sembari menunggu korban kecelakaan terus bertambah di Parung Panjang? Dalam kondisi sadar, anak itu sadar dengan kaki yang hancur, Pak. Sampai saat ini dari siswa yang tadinya punya masa depan cerah kemudian harus terbunuh masa depannya itu karena menjadi korban tronton. Pemerintah belum adil. Dalam hal ini dari penegakan hukum. Ketika truk-truk tambang ini melakukan pelanggaran. Itulah peran seorang penegak hukum di situ, ya kan? Oke, sanksi langsung. Sanksi nggak jadi masalah kalau memang ditemukan hal-hal seperti itu.